Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam, kapanpun kawan-kawan akses ke materi video ini. Jadi hari ini saya akan ceritakan bagaimana cara paling sederhana memahami tentang transformasi geometri ya. Kemudian kita akan memanfaatkan juga musik keyboard untuk translasi perpindahan kiri kanan, atas bawah. Kemudian ada rotasi juga perputaran terhadap sumbu. Nah, untuk memahami tersebut, saya sediakan sebuah gambar sederhana ini, manfaatkan geogebra.org. Jadi semisal kita punya, saya gambar dulu, anggaplah ini adalah sumbu X, dan kemudian ini adalah sumbu Y. Anggaplah setiap perpindahan satu ini adalah satu gitu ya. Jadi satu kotak kecil ini atau satu sel ini mewakili satu. Nah, saya akan membuat sebuah poligon dengan jaraknya begini, min 3,3. Jadi saya akan kasih satu titik di sini. Ini min 3,3, min 3, sorry, min 3,3. Di sini berarti akan menjadi min 3,3. Di sini akan menjadi 3,3. Dan di sini akan menjadi 3,-3. Nah, jadi poligonnya seperti ini gitu ya. Anggaplah saya memberikan sebuah warna di sini. Sorry. Nah, saya akan kasih warna, misalkan biru. Dengan warna birunya agak tebal ya. Nah, ini sisi depannya. Oke, anggaplah seperti ini. Nah, untuk kawan-kawan memahami translasi itu geser ke kanan sana ini positif, geser ke kiri sini adalah negatif. Karena terhadap sumbu X ya. Jadi X ke kanan ini kan positif, kiri ini negatif. Jadi, kalau saya bilang translasi positif geser satu misalkan, maka gambar ini akan digeser ke sebelah. Satu, 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 dan seterusnya. Geser satu terus gitu. Jadi posisi awalnya yang di sini. Sedangkan kalau saya suruh min 1, maka dia akan geser ke kiri. Min 1, min 1, min 1, min 1, dan seterusnya. Jadi posisi awalnya di sini. Itu kalau saya suruh translasi terhadap sumbu X. Jadi ingat-ingat ya, translatif atau translated itu isinya ada 3, X, Y, Z. Jadi kalau X-nya saya kasih 1, maka ketika saya pencet tombol tersebut atau keyboard tersebut, maka dia akan geser satu ke kanan terus seperti ini terhadap sumbu X. Lalu kalau saya pencetnya min, maka dia kebalikannya, dia akan ke kiri. Nah, seperti itu. Lalu biasanya kalau dalam keyboard kita mencet kiri kanan itu pakai A dan D. Tombol A sama tombol D bagi teman-teman yang suka main game. Ingat ya, tombol A kita pencet untuk geser ke kiri, tombol D untuk ke kanan. Jadi settingnya adalah setiap kali saya pencet D, dia akan geser positif ke kanan terhadap sumbu X. Dan setiap kali saya pencet A, itu berarti dia akan geser ke kiri, negatif terhadap sumbu X. Gitu. Jadi kalau saya pencet A, dia akan ke kiri, sedangkan kalau saya pencet D, dia akan ke kanan. Logikanya sesederhana itu untuk translatif atau translated. Lalu perpindahannya terhadap sumbu Y itu atas dan bawah. Jadi kalau saya pencetnya 3 nilai ya, X, Y, Z, berarti X-nya 0, Y-nya harus ada nilai, baru Z-nya 0. Nah, kalau Y-nya itu positif, misalkan positif 1, berarti dia akan naik terus ke atas. 1 naik, 1 naik, 1 naik, dari posisi semulanya di sini. Itu kalau saya pencet Y-nya positif. Y-nya positif 1 misalkan. Sedangkan kalau saya pencetnya min 1 berarti dia akan turun ke bawah setiap kali saya pencet. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau misalkan kita pencetnya min, itu biasanya kalau di keyboard itu kalau anak-anak main game atas ke bawah itu saya lupa, tapi nanti kita setting lah. Semisal untuk contoh yang ini, atasnya kita pakai W ya. Jadi setiap kali saya pencet W, dia akan naik ke atas 1, atas 1, atas 1. Sedangkan kalau saya pencetnya misalkan bawahnya S gitu, jadi akan ke bawah 1, ke bawah 1, ke bawah 1 seperti itu. Dari posisi semula. Oke, itu penjelasan singkat dari translasi. Nanti kita coba lihat dengan codingnya. Sekarang kita pindah ke coding. Oke, ini codingnya. Jadi tadi kita sudah lihat penjelasan ya lewat GeoGebra tadi. Sekarang bikin dalam bentuk coding gitu ya.
Nah, ini saya punya coding yang fungsinya ada 3. Di fungsi pertama ini, di sini ada nilai GL ortho. Masih ingat ya GL ortho ya? Jadi ada 6 nilai di dalam GL ortho. 2 yang pertama itu untuk menentukan X-nya. Jadi batas X ini. 2 yang kedua adalah batas Y. Dan 2 yang terakhir atau yang ketiga adalah batas Z. Nah, diingat-ingat ya, ini GL ortho, jadi ini batasannya. Nah, kemudian fungsi kedua adalah fungsi display. Jadi ini fungsi display. Dalam fungsi display ini, saya akan bikin sebuah kotak. Jadi saya kasih nama quads. Sebenarnya bisa juga panggil langsung poligon gitu ya. Kita mau bikin poligon. Nah, kayak yang tadi sudah saya tunjukkan lewat GeoGebra. Jadi ini titik pertama di kiri bawah, 3,-3. Kemudian ini titik kedua, 3,-3 di kiri atas. Kemudian titik 3,3 ini di kanan atas. Kemudian min 3,3 ini di kanan bawah. Jadi dari 4 titik ini akan dihasilkan sebuah kotak quads ya. Kemudian kita kasih warna biru. Ingat-ingat warna ya, R, B, B. Jadi ini blue yang ketiga nih. Oke. Nah, kemudian fungsi ketiganya itu ada tambahan fungsi keyboard. Fungsi keyboard ini, nah nanti ini menentukan. Jadi sebagai contoh di sini saya punya sebuah fungsi keyboard yang saya kasih case A. Jadi semisal tombol A dipencet keyboard, maka dia akan melakukan translatif. Translatif itu perpindahan ya, translasi. Nah, ada 3 nilai. Yang depan X, yang kedua ini Y, yang ketiga ini Z. Karena saya kasih X yang saya kasih nilai -1, artinya setiap kali saya pencet A, maka dia akan geser ke kiri 1. Geser ke kiri 1. Kayak gitu. Oke, paham ya? Ini fungsi keyboard. Nanti kita lihat hasil kerjaan dari fungsi keyboard ini. Kemudian yang fungsi utama, fungsi main ini, saya rasa tidak perlu saya jelaskan. Oke, kita langsung lihat hasilnya ya. Jadi kalau saya jalankan seperti ini. Ini gambarnya. Kemudian saya pencet A ya. Jadi ini ada kotak warna biru, saya pencet A. Oke, geser ke kiri 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita mau supaya dia geser kanan, Kak? Udah kita ganti aja. Biasanya kalau orang suka main game itu kan, anak-anak main game, biasanya A itu untuk ke kiri, D itu ke kanan. Berarti ini kita ganti D. Kemudian di bagian translasinya ini, translatif, kita ganti ini. Jangan lagi min, tapi positif. Supaya digeser ke kanan. Nah, sekarang kita coba lihat hasilnya ya. Nah, ini kalau kita pencet D ya, ke kanan. 1, 1, 1, 1, 1, seperti itu. Oke, ini translasi terhadap sumbu X. Nah, kalau kawan-kawan masih ingat, tadi kita geser 1. Kalau saya mau supaya gesernya cepat, Kak, sudah nilainya dibesarin. Misalkan ini saya setting 5. Jadi setiap kali saya pencet D, dia gesernya semakin cepat. Ke kanannya semakin cepat. Jadi kalau tadi saya pencet D, dia gesernya pelan-pelan. Nah, sekarang ini saya pencet D, dia gesernya lebih cepat. Oke, seperti itu. Jadi kalau kawan-kawan mau supaya dia gesernya cepat, nilainya diperbesar. Kalau mau dia gesernya pelan-pelan, ininya dikecilin, nilainya dikecilin. Itu kalau terhadap sumbu X ya, jadi ke kiri dan ke kanan. Bagaimana kalau saya mau supaya dia ke atas dan ke bawah misalkan? Oh, itu sangat gampang. Caranya adalah kita main terhadap sumbu Y. Jadi sumbu X-nya kita nolin. Nah, sumbu Y-nya ini yang kita mainkan. Misalkan kalau saya setting, saya misal ya, saya pencet W, itu nanti dia ke atas. Nah, berarti nanti di sini sumbu Y-nya kita ubah nilainya menjadi 1. Sumbu X-nya kita kasih 0, dan sumbu Z-nya kita kasih 0. Tapi sumbu Y-nya yang kita kasih nilai. Saya pencet, misalkan W, jadi kalau saya pencet tombol W di keyboard, nanti dia geser ke atas ya, naik 1, 1, 1. Nah, kita lihat hasilnya seperti ini. Oke, saya pencet W, ayo naik ke atas. Nah, W-nya dia akan naik ke atas. Segampang itu, semudah itu. Kalau misalkan kebalikannya, Kak, ya gampang juga. Misalkan saya suruh turun. Misalkan saya suruh pencet tombol S ya. Saya suruh turun ya, sudah seperti yang tadi. Nilainya kita kasih minus. Jadi, sumbu Y itu kan kalau ke atas dia positif dan ke bawah dia negatif. Ya udah kita setting seperti itu. Misalkan saya pencet S di sini ya. Kalau saya pencet S nanti dia turun karena dia nilainya min. Hasilnya seperti ini. Oke, semudah itu kawan-kawan. Nah, saya berharap kawan-kawan sekarang sudah paham tentang bagaimana cara lakukan translasi ya. Jadi geser kiri, geser kanan, geser atas, geser bawah, itu translasi namanya. Nah,
Selanjutnya, kita akan coba bikin sebuah kotak samping. Jadi kalau ini hanya kotak biru di depan, sekarang kita akan bikin kotak di samping. Supaya apa, Kak? Supaya nanti kalau pas kita rotasi, kita bisa lihat sisi sampingnya. Lalu apa yang kita harus lakukan, Kak? Yang kita lakukan adalah kita taruh codingnya di bawah sini. Nah, sekarang saya tambahkan sedikit coding, hanya tambahan sebuah bidang di sebelahnya. Jadi kalau kawan-kawan perhatikan, ini ada 4 titik ya untuk kotak depan warna biru, kemudian yang ini 4 titik untuk kotak samping, kotak di sebelah kanan yang saya kasih warna kuning. Nah, kawan-kawan lihat ada 2 titik yang sama. Kalian bisa perhatikan dengan baik-baik ya. Titik yang sama itu titik ini 3,-3, dia sama dengan kotak biru tadi ya. Ini ada nilai 3,-3 nih. Kemudian titik yang sama selanjutnya adalah 3,3. Kalian lihat di sini nilai yang sama nih 3,3. Lalu dua nilai yang lain sama Kak? Sama, cuman yang bikin beda ada tambahan -10. Supaya apa itu Kak -10? Supaya ada nilai Z, jadi dia mundur ke belakang gitu ya. Kemudian kita kasih warna kuning. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa lihat Kak? Gimana supaya kita bisa lihat? Karena kalau kita jalankan, kita bisa lihat sebentar ya. Kalau kita jalankan, kita lihat tuh hanya warna biru. Nah, ini terlihat hanya warna biru. Lalu warna kuning sebelah mana, Kak? Untuk bisa melihat warna kuning, kita harus lakukan rotasi atau kita suruh dia berputar supaya kita bisa lihat warna kuningnya. Nah, sekarang caranya gini. Di bagian keyboard, kita ganti nih. Jangan lagi pakai translatif karena translatif hanya hanya perpindahan. Nah, kita harus pakai rotatif. Rotatif itu tuh perputaran gitu ya. Misalkan kalau saya pencet R gitu ya, nanti dia akan melakukan rotasi atau rotatif. Nah, yang harus kawan-kawan ingat, rotasi itu dia punya nilai ada 4. Yang pertama adalah nilai sumbunya. Jadi orang sering bilang dengan nilai sudutnya ya. Misalkan saya kasih nilai 3 lah. Nilai 3. Yang kedua, ini adalah sumbu X, yang ketiga ini sumbu Y, dan yang keempat sumbu Z. Nah, kalian mau berputar terhadap sumbu apa sebagai poros? Misal saya mau supaya kita bisa lihat dengan baik, kita kasihkan 1 untuk sumbu Y. Itu artinya sumbu Y akan dijadikan poros. Oke? Nah, jadi nanti kita lihat kalau kita pencet R, dia akan berputar terhadap sumbu Y sebagai poros. Hasilnya seperti ini kawan. Mari kita lihat supaya kita bisa tahu manakah sisi yang samping ini ya, yang kita kasih warna kuning ini. Nah, oke. Seperti ini hasilnya. Jadi waktu kita jalankan coding ini pertama kali, yang tampil itu adalah sisi biru yang depan ini ya. Teman-teman bisa lihat sisi biru. Lalu ketika kita pencet R, dia akan melakukan rotasi atau dia berputar. Nah, kalian lihat sisi kuningnya terlihat nih. Ini sisi kuning di sampingnya. Kalau kita putar terus, sisi kuningnya, nah ini nanti kelihatan lagi sisi birunya. Oke, itu ya. Mudah itu kawan. Jadi ini adalah rotasi. Perputaran gitu ya, rotasi. Supaya bisa memahami rotasi dengan mudah, saya akan kasih sebuah contoh coding yang lain, yaitu teapot. Nah, ini adalah coding teapot gitu ya. Jadi saya akan panggil teapot wire. Itu sebenarnya bentuk bisa dibilang objek yang sudah ada di OpenGL. Kawan-kawan tinggal panggil aja. Jadi ada sangat banyak sekali objek yang sudah ada. Teapot wire ini, jadi nanti yang muncul tuh seperti teko gitu ya, kayak ceret gitu, yang kemudian ada banyak wire-nya. Jadi kayak bentuk garis-garisnya gitu. Nah, kalau kawan-kawan lihat coding ini sangat sederhana karena kita hanya pakai 2 fungsi utama, 3 fungsi sebenarnya sama main-nya. Jadi fungsi keyboard, kemudian fungsi display, dan fungsi main. Nah, 3 ini ya. Nah, kalau kawan-kawan perhatikan dengan seksama, coding ini sebenarnya saya putar balik aja. Displaynya di bawah, keyboardnya di atas. Boleh Kak? Boleh aja. Yang penting kalian panggil di fungsi main, jangan lupa. Nah, ini di fungsi main saya panggil keyboard, saya panggil display gitu ya. Nah, sekarang kita lihat langsung contohnya ya. Jadi, yang display adalah atau yang tampil adalah sebuah teapot wire gitu ya.
Yang saya setting nilainya 0,5, jadi kecil aja. Tapi kalau kawan-kawan mau bikin supaya gambarnya gede banget atau kecil banget, bisa. Kalian tinggal setting nilainya di sini aja. Oke. Nah, jadi nanti OpenGL akan panggil supaya wire depotnya tampil. Kemudian kita kasih fungsi keyboard ini. Kalau saya pencet R, dia akan berputar, rotasi. Nah, sudutnya itu 3. Kemudian yang dijadikan poros itu adalah sumbu X. Kalian lihat ya, sumbu X yang dijadikan poros. Oke, jadi kalau saya pencet R, itu yang akan terjadi. Sedangkan kalau saya pencet Y, yang terjadi adalah translatif. Masih ingat ya, translatif itu yang tadi kita baru pelajari, dia untuk berpindah posisi. Geser. Nah, kalau kalian perhatikan, dia berpindah terhadap sumbu Y. Yang tengah ini ya, min. Artinya kalau setiap kali saya pencet Y, dia akan turun ke bawah. Kenapa? Karena ini min terhadap sumbu Y. Oke, sekarang kita lihat hasilnya ya. Nah, ini depotnya kawan-kawan. Jadi kalau saya pencet R, dia akan berputar seperti ini. Kenapa dia berputar begini? Karena yang kita jadikan poros adalah sumbu X. Jadi dia berputar terhadap sumbu X sebagai poros seperti ini. Ini kalau saya pencet R. Ini kan berputarnya seperti ini. Kalau saya mau kebalikannya bisa? Bisa. Caranya, kawan-kawan tinggal copy paste aja coding yang bagian sini, case R ini. Nah, saya misalkan kasih sebagai case, misalkan tombol sebelahnya ya. Selain R, saya pencet T, misalkan T kecil maupun T besar. Itu nanti dia melakukan rotasi, tapi saya kasih nilainya terhadap sumbu X-nya ini. Saya kasih sudutnya ini, kasih min. Supaya dia kebalikannya gitu. Oh, sorry, ini saya salah. Harusnya T kecil dan T besar gitu ya. Nah, jadi ada dua nih. Kalau saya pencet R, dia akan putar seperti tadi, dan T itu kebalikannya. Nah, kita lihat hasilnya seperti ini. Nah, inilah hasilnya. Kalau saya pencet R, dia akan berputar begini, kawan. Kalau saya pencet T, dia kebalikannya. Oke, jadi ini kalau T, ini kalau R. Jadi gitu ya. Ini kalau R, ini kalau T. Kak, saya ingin lihat sumbu Y sebagai poros. Gampang, kalian tinggal ganti di sini. X-nya kita kasih 0, Y-nya yang kita aktifin 1. Sama halnya dengan yang bawah sini. X-nya kita kasih 0, Y-nya yang kita kasih 1. Artinya porosnya sekarang bukan lagi sumbu X, tapi sumbu Y. Ini hasilnya. Nah, ini hasilnya kawan-kawan. Kalau saya pencet R ya, dia berputar begini. R, kalau T, dia kebalikannya. Ini R dan T ya. Jadi ini T, kalau saya pencet R, dia kebalikannya gini. Kak, kenapa putarnya gini? Karena yang kita jadikan poros adalah sumbu Y. Sumbu Y itu yang vertikal itu loh. Nah, lalu kalau sumbu Z, Kak, lebih gampang lagi kawan. Kalian tinggal ganti belakang sini 1. Kemudian ini sumbu Y-nya kita kasih 0. Sumbu Y-nya kita kasih 0. Sumbu Z-nya kita kasih 1. Supaya komputer tahu bahwa Z yang dijadikan poros. Ini hasilnya. Nah, ini kalau kita suruh sumbu Z sebagai poros. Jadi sumbu Z itu biasanya tegak lurus dengan mata kita, kawan. Jadi kalau saya pencet sumbu Z sebagai poros, maka yang terjadi dia berputar seperti jarum jam itu loh. Nah, seperti itu. Kayak jam gitu ya. Perputarannya seperti itu karena Z sebagai poros. Gampang kan? Mudah bukan? Oke, jadi kita sudah belajar tadi bagaimana cara translasi, geser kiri kanan atas bawah, maju mundur kalau kalian mau pakai sumbu Z. Kemudian bagaimana cara rotasi, berputar, yang penting tahu porosnya apa, mau sumbu X, sumbu Z, atau sumbu Y gitu ya sebagai poros. Nah, yang akan menjadi tugas kalian adalah silahkan kawan-kawan panggil objek yang lain. Jadi ini objeknya kan depot wired gitu ya. Di OpenGL itu ada sangat banyak objek. Jadi kawan-kawan silahkan pilih objek yang lain. Tapi saya mau kalian harus tambahkan fungsi keyboard minimal 5 lah. Jadi dia bisa putar kanan, putar kiri, atau bisa geser kanan, geser kiri, atas bawah gitu ya. Pokoknya minimal 5 tombol yang dipencet di keyboard sama satu nilai bonus. Kalau misalkan kita sedang melakukan putar kanan, putar kiri, kemudian tolong tambahkan fungsi mouse. Jadi kalau kita ngeklik, dia akan bisa berhenti, atau ngeklik dia bisa jalan lagi. Kalau misalkan kalian bikin animasi. Oke, jadi itu tugas kalian selanjutnya ya. Gue bikin dulu, ada sangat banyak tutorial di Google. Jadi jangan khawatir, rajin-rajinlah baca, rajin-rajinlah googling, rajin-rajin nonton video, karena pasti kalian akan dapat banyak sekali pengalaman baru.
Oke kawan-kawan, itu dulu yang kita pelajari. Sampai ketemu di topik kita selanjutnya. Saya pamit ya. Ciao.